gue belum pernah main bowling, dan nggak kemarin sih, pokoknya beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan lalu sih lebih tepatnya, gue main bowling untuk pertama kali. Gue main bowling, gile, gue soalnya gue ngeliat orang lempar bowling itu bolanya tuh jalan di pinggir, tapi makin lama makin ke ujung itu dia belok ke tengah gitu, dan akhirnya strike gitu. Anjing, gak tau gue gila bisa bener gue aja yang ngelempar di tengah itu ke kanan ke kiri. Untung ya kalau lagi hoki ngepas sih ke tengah gitu. Itu mungkin beda ya, tapi ya pokoknya ini sebagai orang awam, sebagai pandangan orang awam tuh gue ngerasain main bowling tuh lihat pertama datang ke tempat bowling lah yang gue rasain nih. Gue cerita nih dari awal. Pertama yang gue rasain adalah ternyata main bowling tuh kita harus sewa sepatu. Gue nggak ngerti tuh kenapa harus sewa sepatu. Emang seberapa licin sih emang sepatu kita nggak bisa dipakai sama sekali? Itu pertanyaan gue. Kenapa harus ada sepatu khusus bowling? Yang gue lihat sih emang rata gitu ya, rata karet ya gitu ya. Mungkin buat orang yang ngerti tentang bowling mungkin ya itu safety juga. Mungkin lapangannya itu mungkin lapangan yang mungkin apa sih istilahnya apa ya, line. Kalau di bowling tuh line. Mungkin tiap line itu bahannya itu emang sangat licin untuk sepatu biasa. Ya untuk sepatu biasa licin banget mungkin ya. Gue juga waktu itu gue kenapa nggak nyobain ya gue pakai sepatu itu seberapa licin ya. Sial, gue lupa. Gue saking excitednya pengen main bowling, gue sampai nggak menguji coba emang apa sih bedanya pakai sepatu bowling, sepatu khusus bowling yang disediakan pihak bowlingnya sama sepatu kita gitu. Soalnya menurut gue ya sama-sama aja anjir. Kalau buat orang awam kagak ada apanya, kagak ada ngaruhnya. Kita tuh nggak main bowling tuh kagak main kaki cuy. Ya udah kaki mah udah kaki kemana-mana juga, kuda-kuda kemana-mana juga biarin aja gitu. Bahkan nggak punya kuda-kuda kita mah, udah yang penting lempar aja. Oke. Nah jadi itu satu hal, gue belum berhasil membuktikan tuh perbedaan pakai sepatu sendiri sama sepatu dari pihak bowlingnya. Kedua, bola bowling itu ternyata beratnya beda. Ada yang enteng, ada yang berat banget. Nah waktu gue pertama kali main itu gue pakai yang enteng tuh, yang enteng. Terus gue pertama kali main ya, pertama kali nge-shoot, gue nggak tahu istilahnya. Pertama kali ngegelindingin bola, ngelempar bola, itu gue langsung strike, beneran strike, abis jatuh semua gitu. Nah yang gue rasain adalah itu gue pakai bola enteng ya btw, karena ya udahlah gue baru ini pertama kali, ya udah mana sih bola paling enteng gue pakai aja. Nah terus perasaan gue pertama kali pas megang bola, pas mau ngelempar bola itu pikiran gue cuma kayak apa ya, meluapkan emosi gitu, kayak lemparnya gitu. Pokoknya makin kencang tuh makin apa ya, makin lu bersemangat atau makin punya emosi gitu, lu lemparnya tuh makin kenceng gitu. Kencang aja pokoknya, istilahnya kencang aja gitu. Karena semakin kencang tuh semakin bisa lurus. Kalau apa namanya, pelan dikit atau mungkin kurang kencang, itu bolanya malah bisa belok gitu. Kalau menurut gue ya, perasaan gue. Jadi gue lempar tuh kenceng. Pokoknya kayak lu pengen nampol orang lah, pengen ngelempar bola ke orang lah, kayak pala lu mana nih? Gitu lempar. Jadi gitu. Terus lemparnya pun kalau gue ngerasanya gue nggak tahu tekniknya, tapi kayak apa ya, lu kayak mencoba lempar yang sedemikian rupa lu ngelempar lurus gitu. Nggak tahu tangan lu kayak gimana ya, sebenarnya tangannya kan tetap bentar gue lupa lagi, ini dua sama jempol ya, 2 sama jempol. Oh ya ini kan 3 jari kan, ini telunjuk, tengah sama apa namanya, sama jempol, 3 jari. Nah ini paling enak tuh pokoknya kalau lu udah mantep nih sama bolanya,
ya lu lempar aja. Gimana caranya pokoknya lu ngerasa lemparan tuh lurus gitu. Jangan sampai ada kayak ngerasa ragu gitu, kayaknya belok nih. Kalau ragu belok pasti belok. Karena tangan lu nggak sinkron. Jadi lu kayak pengen kayak apa ya? Kayak pengen, rasanya tuh kayak pengen ngisengin orang. Ada orang lagi jalan, lu pengen ngisengin lempar bola ke dia biar dia jatuh gitu rasanya, cu. Sumpah, cu. Jadi rasanya tuh kayak pengen jatuhin orang gitu. Jatuhin orang lagi jalan. Gue sih orang lagi jalan terus lu lempar bola biar dia kepleset jatuh gitu. Duh. Kayak gitu rasanya. Pertama kali gue main bowling kayak mantep nih bola nih. Nanti lu gitu kayak nah, lempar aja lah bodo amat. Gitu. Yang gue rasain gitu. Jadi pengen perasaan gue kayak di depan ada orang, gue pengen jatuhin aja, pengen iseng gitu. Kayak tuh kaki orang tuh yang pion paling tengah tuh apa sih namanya kalau bowling istilahnya tuh, ya pokoknya yang pion yang paling tengah tuh yang kan segitiga gitu ya, ini paling tengah. Nah itu anggaplah tuh orang lagi berdiri, gue pengen jatuhin. Nah itu gitu aja feeling lu gitu aja, udah pasti ini dah, pasti istilahnya lu pasti semangat, pasti pede gitu. Lu pengen ngisengin orang jatuh, lu pengen bikin orang jatuh lah. Nah terus berat bola pun ternyata ngaruh gitu. Gua strike pertama itu mungkin karena tenaganya masih ada dan bolanya enteng. Jadi ketika gua lempar dengan sekuat tenaga itu emang kenceng sehingga ketika istilahnya ketika nabrak pionnya mental jauh sehingga pion yang lain juga ikut jatuh gitu, makanya jadi strike. Nah, jadi pokoknya kencang aja. Ketika lu masih punya tenaga di lemparan pertama, ketika lu masih punya tenaga, lu lempar sekuat tenaga, pokoknya sekencang-kencangnya lu bisa, karena makin kencang lu makin berpeluang besar untuk strike. Percaya sama gue. Buat orang awam ya. Dan lurus aja gitu. Dan ingat aja itu ada orang pengen gue jatuhin. Nah, ketika gue udah nggak punya tenaga atau misalnya tenaganya udah habis lah, udah setengah gitu, atau bahkan ini tangan udah sakit, ya kan, karena kita nggak biasa main bowling, jadi tangan pada sakit tuh kalau udah beberapa kali lemparan. Nah, pakai bola yang berat. Kata gue, lah kenapa pakai bola yang berat, Bim? Kan tenaga lu udah habis. Ya pakai bola berat tidak, lu nanti nggak bisa ngelempar dong gitu. Ya sebenarnya ada benernya juga. Misalnya ketika lu bolanya ketika tenaga lu habis, bola yang paling masuk akal untuk diambil ya bola yang paling ringan kan. Tapi inget bro, konsepnya gini, bola paling berat itu paling jarang atau paling susah untuk berbelok, untuk manuver. Tapi bola enteng kalau misalnya nggak kenceng, itu dia momentumnya cepat habis dan bisa manuver gitu. Jadi ketika lu bola ringan, lu lempar kenceng, itu dia nggak ada kesempatan untuk manuver, untuk belok. Jadi dia akan lurus terus. Kalau misalnya lu tenaganya udah habis pakai bola ringan, itu lu baru ngelempar gitu, di tengah tuh bola udah kehilangan momentum, makanya dia bisa muter karena enteng kan ya, bola enteng kan, jadi dia bisa kena gesekan udara bla 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 gitu tuh pokoknya, terus dia bisa belok dan nggak kena akhirnya. Jadi gue saranin ketika lu misalnya tenaganya udah mulai habis, coba yang berat dan tetap lemparnya sekuat tenaga yang tersisa, tapi ya pakai bola yang berat. Kenapa? Karena makin berat itu momentumnya itu makin lama. Jadi ketika lu lempar itu dia momentum untuk tetap berada di kondisi itu, di kondisi lurus akan semakin lama. Ya kan, semakin lama. Nah, terus ya udah berat, terus akan semakin lama untuk berbelok lah. Jadi seenggaknya dengan kekuatan setengah, lu dibantu dengan beratnya bola untuk mempertahankan posisi. Oke, sekali lagi, bola berat ketika tenaga udah setengah, pakailah bola berat, lempar sekuat tenaga. Itu nanti gabungan antara bola berat dan
kekuatan lu yang tinggal setengah itu menghasilkan momentum yang konstan lah, atau menghasilkan pergerakan yang konstan, yang nggak gampang belok gitu. Nah, waktu gue pakai bola yang gue nggak berat banget, berat sih, gue kayaknya waktu itu pakai bola paling berat. Itu gue strike juga akhirnya di permainan di game kedua, di pukulan mungkin ke 5 ke 6 gitu, ya ke 5 kayaknya. pukulan kelima, lemparan kelima di game kedua itu gue udah capek banget, udah pegal lah, udah sakit gitu. Tapi gue karena excited ya bodo amat, paksain, pokoknya tenaga yang tersisa hajar aja, lempar aja gitu. Nah gue strike tuh, even gue kalah sih, di akhir-akhir gue kalah karena ya udah gue udah nggak ada tenaga lagi kan, jadi udah kacau lah itunya lemparannya. Tapi kayak gitu main bowling kalau untuk orang awam, untuk pemula, apalagi untuk yang first timer lah, kayak gitu. Terus menurut gua mungkin keuntungan gua yang lainnya itu, atau dari sisi guanya itu, gua kan nge-gym ya, jadi ketika gua main bowling tuh ya gua ada tenaga dan udah biasa ngangkat dumbbell kan, atau barbell dumbbell yang lebih berat dari bola bowling lah. Nah jadi pas awal-awal masih bisa ngangkat bolanya dengan ya kayak bola biasa gitu, bisa ngelempar dengan kekuatan penuh dan ada powernya. Nah gue nggak tahu kalau misalnya buat lu yang beneran mungkin nggak biasa ngangkat berat gitu, atau mungkin olahraganya olahraga aerobik kayak jogging, lari, maraton, kan itu nggak ngangkat berat ya. Gue nggak tahu apakah bisa segampang gua juga gitu main bowling, atau bahkan ya nggak tahu lah bisa kayak gua yang gue ceritain atau enggak gitu, atau bahkan mungkin lu baru ngangkat bola kayak berat banget ya, gue udah nggak bisa ngelempar, yang bisa aja. Atau mungkin wah gila, gue sampai akhir nggak pernah capek nih main bowling, ya bisa aja gitu ya, beda ya. Ya kalau gue sih ya karena ada nge-gym dikit lah, jadi gue tenaga dikit gitu. Kalau nggak ada nge-gym bola pertama mungkin masuk ke line orang, anjing bola siapa ini woi masuk ke line gue gitu. Gimana ya ceritanya gue ngelempar masuk ke line gue kalau main bowling tuh ingat ini dah, kalau orang ngelempar ke atas anjing jebol sampai jebol atapnya tuh kayak kenapa coba, caranya gimana ngelempar sampai ke atas gitu, jari lu nyangkut. BTW tentang jari itu sebenarnya gua punya tips sih. Pokoknya main bowling itu tuh cari aja yang pegangannya tuh agak longgar lah ya. Kalau jari lu kegedean gitu cari yang agak longgar, kalau enggak ya udah ya mau enggak mau, kalau misalnya enggak ada yang ininya longgar gitu pegangannya, ya udahlah pakai itu aja. Soalnya kalau makin sempit tuh ya enggak enak, nyangkut gitu, lu udah sekuat tenaga, udah mau ready gitu, pas lu lempar bolanya nyangkut di tangan, ya itu merusak irama dan akhirnya bola lu belok. Ya kalau bisa sih cari yang lubang pegangannya tuh gede lah, jadi agak longgar di jari-jari lu gitu, jadi enak gitu, kayak lu kayak bawa bola aja lempar, mau ngelempar enak gitu, lepasnya kan enak gitu, tinggal lempar bawanya lepas. Kalau kekecilan sempit gitu kan, mau lempar nyangkut, iya belok bolanya masuk ke line orang, kan kagak lucu ya. Oke, jadi itu aja lah sharing gue tentang main bowling. Nanti mungkin di video ini gue masukin video-video cuplikan aja ya dari permainan bowling gue.
Oke, jadi sekian itu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Iya, itu hoki Summer itu udah habis. Udah kepake, Jir.